Alhamdulillah hamdan wa syukran. Salatan wassalaman ala Rasulillah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, yang hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, yang terhormati Bapak Koordinator Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Bapak Ibu guru serta staf atau sempat hadir ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita persembahkan kehadirat maha besarnya Allah. Kenapa? Kita bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini, di tempat yang sangat sederhana ini, untuk bersilaturahmi, bertatap muka dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka di Madrasah Negeri 1 Kolaka ini. Semoga kehadiran Bapak di madrasah ini dapat memberikan inspirasi kepada kami semua dalam mengelola madrasah dan melaksanakan pembinaan kesiswaan di madrasah ini. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang kami hormati, izinkan kami selaku Kepala Madrasah melaporkan secara singkat tentang kondisi Madrasah Negeri 1 Kolaka. Bapak Ibu sekalian, jumlah siswa di MAN 1 Kolaka ini Pak berjumlah 617 orang untuk semua jenjang kelas, yang dibagi dalam 21 rombongan belajar untuk 3 peminatan MIPA, peminatan IPS, dan peminatan agama. Sementara untuk pendidik di madrasah ini berjumlah 51 orang, untuk guru PNS itu sebanyak 28 orang, dan alhamdulillah kemarin kita mendapat jatah 2 orang untuk guru baru, guru biologi dan guru sosiologi. Kemudian kami juga dibantu oleh GBPNS sebanyak 23 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 15 orang. Dan alhamdulillah di awal tahun 2021 ini ada sejumlah siswa kami Pak yang berprestasi di tingkat nasional. Mohon izin Pak saya sampaikan, ada juara nasional bidang literasi yang dilaksanakan oleh Olimpiade Numerasi dan Literasi Nasional. Kemudian juara nasional juga untuk kompetisi Sains Indonesia. Dan kemarin di bulan Februari ini ada juara 3 lomba COVID Poster Competition yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga. Dan di bulan Februari juga ini Pak ada juara 3 dan harapan 1 lomba karya tulis ilmiah nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Dan untuk tahun ini juga Pak, Madrasah Negeri 1 Kolaka mendapat bantuan pembangunan laboratorium terpadu dan perpustakaan yang menggunakan mekanisme SPSF Kementerian Keuangan. Saya barangkali laporan singkat saya kepada kita dan Bapak Ibu sekalian, mengingat jadwal Pak Kandem hari ini masih ada 3 tempat yang dia akan kunjungi. Saya minta kepada Humas kalau bisa yang tertua dulu yang dikunjungi, malam di Madrasah Aliyah.
Marilah bersama-sama kita mendengarkan arahan, bimbingan, inspirasi dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka dalam hal pengembangan madrasah dan pembinaan kesiswaan. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Kolaka, saya hormati Koordinator Pengawas Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Kolaka, saya hormati Bapak Kepala Man 1 Kolaka, dan saya hormati Bapak Kaurus Tata Usaha Man 1 Kolaka, Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu staf yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berkat rahmat dan karunia-Nya, dan pasti sudah menjadi ketentuan Allah, pada saat ini kita berjumpa, bersua, bertemu ya, dalam rangka bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa berkah untuk kita semua, dan terutama berkah untuk pengembangan madrasah kita. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pertama-tama pasti saya ingin menyampaikan terima kasih atas sambutannya. Kemudian yang kedua, permohonan maaf harusnya beberapa minggu yang lalu sudah saya harus berkunjung dan bersilaturahim di semua satker dan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Namun karena berbagai kesibukan yang juga dalam rangka memberi pelayanan dan informasi untuk semua satker dan unit kerja, saat ini teman-teman di seksi ini berlomba-lomba melakukan kegiatan rapat koordinasi. Nah, sehingga jadwal kunjungan kita ke madrasah nanti hari ini baru kita mulai. Itu pun waktunya sangat terbatas, karena sebentar ini jam 1 adalah kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi terkhusus untuk guru-guru PAI. Jadi kegiatan dari seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam kita pakai. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya kira kalau Bapak Ibu yang sudah guru lama di MAN ini tidak asing lagi dengan saya. Nah, sebab MAN 1 Kolaka ini baru saja pindah di tempat ini, lalu kemudian saya juga ditugaskan dan dikembalikan ke tempat kelahiran saya ya, di Kolaka bagian utara ya. Dan pada saat itu saya masih selalu bersilaturahim dan berinteraksi dengan teman-teman, khususnya di MAN ini, karena di MAN ini di masa Pak Ansani, anak saya ada satu orang yang ditamatkan di sini.
ya Muhammad Fadar Safaat, ya, itu putra kedua saya. Ya sekarang ini alhamdulillah minggu lalu sudah ujian ujian skripsi di Universitas Haloleo Kendari. Bimbingan Bapak dan Ibu guru di sekolah ini, saya terima kasih dan bersyukur karena anak saya masuk di hal itu bebas tes, ya bebas tes. Dan bukan hanya itu, saat ini di tempat ini juga banyak keluarga dan kemenangan saya bahkan dari utara ada yang kita masukkan di sini. Ya, ada sekarang sebentar sini baru kelas 2 mungkin, Padli. Ya, Padli itu ya juga anak adik saya. Ini artinya upaya-upaya yang kita bangun untuk selalu membangun silaturahim dan kekeluargaan dengan semua teman-teman yang berada di madrasah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara tentang madrasah saya kira semua kita asing lagi, karena pasti dalam benak dan pemahaman kita, kebanyakan kita pasti kita berpendapat bahwa madrasah dan sekolah itu ada sisi perbedaannya. Ya, kalau Pak Prof Masarudin yang lalu dan itu mengatakan itu sangat jelas, tetapi kita di tengah-tengah keramai pasti sedikit akan menyingkirkan internal kita dalam masalah banyak tanggapi. Tapi pasti Bapak dan Ibu yang saya muliakan, madrasah dan sekolah itu banyak sisi persamaannya dan juga ada sisi-sisi perbedaannya. Kalau di Kolaka mungkin di sini persaingan antara madrasah dan sekolah tidak terlalu nampak, tetapi kami di Kolaka Utara sangat nampak persaingan sekolah dan madrasah itu ketika masuk tahun pelajaran baru, ketika penerimaan siswa baru, di situ muncul persaingan yang kadang sudah persaingan tidak sehat. Ya, bukan hanya dari itu, bahkan di tempat-tempat tertentu pendirian sekolah itu kadang kita protes, kadang kita keberatan karena madrasah sudah ada di tempat itu, lalu kemudian sekolah mau didirikan lagi. Ya, paling fatal lagi kalau sekolah itu hanya berstatus jauh, padahal sudah ada madrasah yang bertahun-tahun ditempati anak-anak kita belajar di situ. Ini biasa terjadi diskusi saya dengan teman-teman di pemerintah kecamatan dan desa terkait tempat pembangunan sekolah-sekolah itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Kolaka ini tidak terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru, saya kira ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Ya. Kalau dalam hadis Nabi jelaskan kepada kita sekalian untuk membekali diri kita dengan amalan-amalan jariah, Nabi mengatakan Idza ibnu Adam in qata amaluhu illa min salati. Jadi sedekahun jariyah atau ilmu yang tafaf, ini ilmu Bapak dan Ibu guru tanpa disengaja untuk mengamalkan ilmu di tengah-tengah masyarakat banyak. Bapak dan Ibu melaksanakan tugas pokok saja sudah melakukan satu amalan jariah, yaitu mengamalkan ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pasti dalam pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu sebagai guru tidak hanya mengajar anak-anak, ya, tidak hanya mengajar siswa dan siswi, tetapi yang paling utama adalah mendidik. Saya kira ini jelas perbedaan mengajar dan
dan mendidik. Ya, secara umum kita pahami kalau mengajar itu hanya mentransfer ilmu, ya, mentransfer ilmu dari bapak ibu guru kepada siswa-siswi. Tetapi kalau mendidik jauh lebih dari itu. Ya. Ini sangat mulia. Pekerjaan guru ini sangat mulia. Saya juga biasa mencoba ingin menjadi guru. Ya. Waktu pertama saya selesai kuliah, saya ditawari oleh guru saya waktu di Sarawiyah dan Aliyah untuk kembali mengabdi di madrasah tempat saya tamat, tempat saya dididik pada saat itu. Pada tahun 92 terpaksa kita karena ingin membangun madrasah, ya kita harus turut mengajar. Hanya 1 semester, kemudian saya didesak oleh guru saya untuk segera ikut seleksi CPNS. Jadi sementara baru 1 kali semester itu, tiba-tiba tahun 92 dibuka pendaftaran di Kendari. Ya, oleh guru-guru saya semua memotivasi saya untuk segera tinggalkan madrasah ini, segera ke Kendari untuk mendaftar menjadi CPNS bersama dengan Pak Hasan. Ya. Kita seleksi, alhamdulillah 92 kita seleksi. Setelah seleksi itu saya tidak kembali lagi aktif seperti semula. Saya bisa menyelesaikan tugas-tugas sampai akhir semester. Setelah itu ada pengumuman kelulusan. Setelah diumumkan sudah lulus, ya saya sudah tinggal di Kendari menunggu datangnya keajaiban dari Allah, datangnya SK yang ditunggu karena masa tunggu kita lama. 92 ya 93 berlaku SK-nya, tapi nanti 94 kita terima itu SK. Jadi lama prosesnya. Nah, setelah itu saya kembali menjadi staf KUA dan selanjutnya hanya beberapa bulan setelah prajabatan langsung saya dimutasi masuk di Kemenak Kolaka. Kemenak Kolaka staf di seksi penamas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi pengalaman mengajar saya sangat sedikit. Karena memang basicnya juga bukan dari pendidikan. Saya dari Usuluddin dakwah, itu bukan basic pendidikan, hanya karena dipaksakan untuk menghidupkan madrasah. Karena kita mau dirikan madrasah sekarang ini Madrasah Al-Hikmah Rantiannya. Jadi pada saat itu kita bersama-sama dengan Pak Nasrudi dan sekarang kepala masnya dan beberapa teman guru. Nah, itu pengalaman sedikit mengajar hanya 1 semester. Ya, jadi di MTS dan di Emang. Nah, setelah itu saya kembali bertugas di Lasua. Ada universitas kelas jauh dan semua, kemudian ada USN di sana, terakhir Universitas Nahdlatul Ulama karena kita yang mengajar juga itu, akhirnya kita dilibatkan untuk mengajar. Ya, tapi pasti mengajar di tingkat MTS dan Aliyah sangat jauh beda dengan mengajar di perguruan tinggi. Itu pun tidak lama. Ya, di USN itu hanya 2 semester. Di Unismu hanya 2 semester, kemudian di Unusra, di Pusat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara itu juga hanya 2 semester. Setelah itu saya tinggalkan. Bapak dan Ibu sekalian, bagi saya mengajar sangat berat. Ya, mengajar sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena kita harus ada persiapan sebelum masuk di kelas. Kalau ada guru yang santai dari sekolah kembali ke rumah, ya nyantai saja, malam begadang, ya besok pagi baru masuk di sekolah lagi. Apalagi kalau ada guru yang nanti pada saat jam mengajarnya tiba baru datang di sekolah di madrasah, itu sangat fatal sekali. Kenapa? Karena pasti tidak ada persiapannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari ketentuan jam kerja bagi pegawai negeri sipil, untuk kita di kantor itu per harinya 7,5 jam itu wajib
ada di kantor pada setiap hari. Bagi guru yang di madrasah maupun di sekolah yang hari kerjanya 6 hari, itu jam kerja per harinya itu hanya 6,5, ya 6,5 jam itu wajib ada di tempat tugas. Sehingga Bapak dan Ibu guru ada maupun tidak ada jam kerjanya, wajib dia datang di sekolah, wajib dia datang di madrasah. Apa yang dia lakukan? Ya, ketika datang di madrasah sementara tiada jam mengajarnya, itu tadi ada persiapan, mungkin ada penilaian, mungkin ada evaluasi dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan inilah yang harus Bapak dan Ibu kita patuhi. Alhamdulillah, setelah saya di Kolaka ini, saya melihat teman-teman dari sisi kedisiplinan, ya baik itu kedisiplinan masuk kantor maupun kedisiplinan menggunakan atribut ASN, PNS, itu sangat luar biasa. Ya, namun masih ada 1-2 orang yang kadang saya ingatkan, saya bisik-bisik, bahkan biasa saya bisik-bisik di depan teman-teman. Ya, artinya tidak diteriak tapi bisik-bisik. Nah, ya, contohnya saya tadi kita berfoto ramai-ramai karena kita mau buat ucapan selamat ulang tahun Kolakan. Ya, biasanya kita di Kolaka Utara itu segenap jajaran Kementerian Agama, jadi semua foto di situ yang hadir pada saat itu di kantor berfoto ya kita pasang di baliho, ya karena ucapan semua segenap jajaran semua kita muncul di foto. Tadi kita mulai berfoto di kantor. Adalah teman yang menurut dia sudah pakai baju keki, tapi menurut saya belum warna keki. Ya, jadi saya bisik-bisik, nah ini bajunya Bapak ini belum warna keki. Nah, bisik di tengah orang banyak. Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap semoga di Malam 1 Kolaka ini juga tingkat kedisiplinan itu betul-betul kita laksanakan. Jadi disiplin dari segi jam kerja maupun disiplin dari segi berpakaian. Sebab kalau Bapak dan Ibu guru tidak mendisiplinkan diri, maka pasti dan kita yakin siswa dan siswi kita tidak akan menjadi orang-orang yang berdisiplin. Misalnya saya tekankan kepada anak kita untuk memakai pakaian sekolah, seragam sekolah pada setiap hari sesuai ketentuan pakaian sekolah. Tetapi kalau Bapak Ibu guru tidak memberi contoh lebih dulu, maka pasti anak-anak kita akan berkata, mungkin anak-anak yang biasa tidak berkata apa-apa, tapi kalau ada anak kita yang cerdas, pasti dia akan berkata, ini guru kita dia perintahkan kita memakai pakaian semacam ini, sementara dia sendiri tidak taat atas ketentuan pakaian jenisnya. Pasti begitu. Kalau istilah dulu guru kencing berdiri, ya, siswa kencing berlari, tapi itu dulu. Kalau sekarang ini bukan lagi guru kencing berdiri, siswa kencing berlari, tapi mungkin kalau guru kencing berlari, maka muridnya akan menguncingi gurunya. Ya, sekarang jadi penanaman akhlak budi pekerti kepada siswa-siswi ini betul-betul kita lakukan, dan itu pasti diawali dari pribadi kita masing-masing. Saya kira ini hal-hal penting untuk kita terapkan pada diri kita, Bapak dan Ibu guru sekalian. Madrasah RA, ini MTS maupun Madrasah Aliyah itu adalah cerminan Kementerian Agama. Kalau di Madrasah Aliyah ini mungkin ada guru atau pegawainya yang menurut norma-norma agama melanggar norma agama, bukan hanya ini yang terbawa, tetapi citra Kementerian Agama itu akan terbawa. Ya, nanti di belakang di manakah tugas itu? Ya,
Pertama pasti itu orang Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama di mana? Di Kolaka. Di mana dia tugas? Itu baru disebutkan unit kerjanya kita, satuan kerjanya kita. Tapi pasti ketika kita melanggar norma, yang paling utama itu akan ditanyakan orang adalah bagaimana kita Kementerian Agama. Bukan hanya kepala kantor, bukan hanya Kakanwil, tapi langsung Menteri Agama. Kenapa? Karena di institusi kita ini ada lambang agama. Apalagi kalau moto kita dilihat orang, ikhlas beramal. Dari berbagai atribut-atribut yang pada Kementerian Agama ini, Bapak dan Ibu, kita berharap agar dijaga citra itu dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terkait dengan sarana dan prasarana di MAN ini, saya mendapatkan informasi kita masih sangat kekurangan ruang belajar. Jadi ini kerja ekstra ini kepala MAN. Ya, ini kerjanya kepala madrasah harus bekerja ekstra. Kalau perlu ya dikurangi jam tidurnya, dikurangi jam tidur, ya, kerja nyantai tapi insya Allah sasarannya tepat. Ya, harus ada waktu-waktu ruang untuk ya itu sendiri kita pikirkan bagaimana pengembangan madrasah ini. Itulah sebabnya kebijakan pemerintah kita, Bapak dan Ibu sekalian, jabatan kepala madrasah ataupun kepala sekolah itu tidak lagi dibebani jam mengajar. Ini beberapa kali disampaikan. Kalau dulu kepala madrasah maupun kepala sekolah itu masih diberi beban tugas untuk mengajar. Nah, sekarang ini tidak lagi. Kenapa? Karena kepala madrasah maupun kepala sekolah itu sudah melakukan tugas-tugas manajerial, ya, tugas-tugas perencanaan, ya, itu yang dia lakukan sehingga tidak lagi dibebani dengan jam mengajar. Jadi harus memikirkan bagaimana sarana prasarana di sekolah, bagaimana untuk mendapatkan RKB, bantuan RKB, bagaimana caranya mendapatkan tambahan guru mungkin yang ASN yang sekarang ini agak susah, tetapi yang berupaya mencari guru-guru untuk diangkat menjadi GBPNS, guru bukan pegawai negeri sipil atau dulu kita kenal dengan GTT, ya GTT. Ini kerjaan kepala madrasah. Ya, kepala madrasah harus, ya, telinganya harus banyak, ya, matanya harus banyak. Kalau perlu ya mulutnya juga ditambah-tambah. Jangan hanya satu, harus cerewet. Kalau kita cerewet nggak bisa jadi. Harus berani menegur. Ya, harus berani menegur. Kalau ada kepala madrasah yang kalem, ya jarang bicara, ya datang di sekolah hanya masuk tinggal di ruangannya, ini kepala madrasah yang ya. Jadi seorang pimpinan itu tidak harus tinggal di ruangan, tetapi ruangan dan di luar ruangan itu harus menjadi tempat kerja. Ya, setiap saat kita pantau bagaimana ruang guru, lihat ruang guru. Setiap saat kita keliling-keliling di madrasah ini, bagaimana kondisi madrasah. Jangan sampai sudah ada ruangan yang jatuh plafonnya, ya kepala madrasah belum tahu, atau jangan sampai ada bangunan yang sudah terbang sengnya, ya kepala madrasah belum tahu. Nah, ini juga perlu ya, tugas ini juga sebenarnya sudah sebagiannya didelegasikan, ya, di wakamat sarana, ya itu sudah ada pendelegasian, tetapi kepala madrasah tidak bisa lepas, ya. Jadi kita kasih amanah dia delegasi untuk melaksanakan tugas kita itu
kita tetap ikut, ya, tetap kita memantau kegiatan dan pekerjaan yang harusnya teman-teman kerjakan itu. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang terakhir, pasti di dalam saya melaksanakan tugas di Kolaka ini, ya, mudah-mudahan sampai pensiun berarti 3 tahun. 3 tahun lagi saya pensiun, mudah-mudahan kita bersama sampai 3 tahun di tempat ini. Saya sangat berharap dukungan sepenuhnya dari teman-teman sekalian. Jangan segan untuk menyapa saya. Karena pasti kalau saya mau kenali satu persatu, apalagi menghafal nama itu sangat susah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya sekali lagi berharap di mana saja dan kapan saja kita bertemu, kalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, silakan saya disapa, silakan saya diingatkan, silakan saya ditegur ketika ada sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu kurang berkenan di hadapan Bapak dan Ibu. Dan tidak harus nanti di ruangan, tidak harus di ruangan saya, tapi di mana saja kita bertemu silakan. Saya kira teman-teman yang sudah lama kenal dengan saya sudah tahu persis bagaimana kepribadian saya. Jadi silakan kita bersama. Semoga di dalam pelaksanaan tugas ini betul-betul kita sama-sama enjoy, sama-sama enak, santai, tetapi tugas itu selesai dan sukses. Nyantai tapi sukses, ya begitu. Jangan nyantai kemudian gagal. Tapi kita nyantai tapi sukses. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, sekalian saya mohon maaf. Nah, kemudian yang terakhir, ini beberapa kali pertemuan di kantor terkait dengan sosialisasi maupun rapat koordinasi, ada satu hal yang sering kita ingatkan terkait dengan instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021 tentang protokol kesehatan, ya prokes ya, protokol kesehatan. Kalau dulu kita kenal dengan istilah 3M, sekarang menjadi 5M. Tadi di surat undangan itu di Pakis itu tetap menjaga 3M. Dalam pertemuan itu kan pakai masker, menjaga jarak, dan sebelumnya itu cuci tangan. Nah, sekarang itu sudah 5M. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian membatasi mobilisasi. Jadi ini yang harus saya mohon Bapak dan Ibu untuk didukung. Kita bersama-sama mensosialisasikan ini baik kepada rekan-rekan kerja kita maupun kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi, yang paling penting adalah kita awali dengan diri kita. Nah, saat kita suruh orang pakai masker, kita sendiri tidak pakai masker. Jangan sampai kita suruh orang jaga jarak, Pak, kemudian kita pernah jaga jarak pada saat ada pertemuan dan sebagainya. Jadi kira ini tidak binafsi. Ya, ini keberhasilan Nabi di dalam menyebarkan Islam ini, itu yang pokok. Bagaimana dilaksanakan dulu baru dia sampaikan kepada orang. Yang keteladanan itu yang paling utama. Oke, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita berikan aplaus atas arahan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, bahwa pada intinya kita dituntut untuk melaksanakan kedisiplinan dalam hal jam kerja dan berpakaian, kemudian dalam hal pembinaan peserta didik, bahwa penanaman akhlak dan budi pekerti itu harus
dimulai pada diri pribadi guru yang menjadi teladan bagi siswa. Kemudian yang terakhir tentang pencegahan wabah COVID-19, marilah kita memulai dari diri kita untuk menyampaikan kesehatan kepada rekan kerja dan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Saya barangkali Bapak Ibu sekalian, saya atas nama keluarga besar Madrasah Negeri 1 Kolaka menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kalau dalam penerimaan dalam tatap muka silaturahmi ini kurang berkenan, karena ini hanya di tempat yang tidak maksimal, sangat sederhana. Mari kita tutup tatap muka ini, karena Pak Kandet masih ada jadwalnya di MT 1 mau ke Min 2 mau ke UA. Nah, menunggu juga dari tadi mana Pak MTS. Selesai Pak Kandet itu selesai. Mari kita tutup kegiatan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.